Nah, kalau terkait sama kota nih Kak, kota mana yang menurut Kakak tuh favoritnya orang Indonesia atau favoritnya para student dari internasional yang datang ke Belanda? Kalau kotanya sih aku paling seneng kota Delft ya, tempat aku kuliah. Oke. Iya, kota Kenapa Kak? Delft Kenapa? itu, eee, kotanya, nggak terlalu ramai, terus juga, nggak terlalu besar sih sebenarnya. Jadi Delft itu posisinya berdekatan dengan Rotterdam sama Den Haag gitu ya. Terus di sana nyaman sih ya, nggak ribut. Kalau misalkan kayak di Amsterdam itu kan terlalu crowded ya. Jadi kalau Hmm. untuk kuliah di sana atau bukan kuliah sih untuk bermukim di sana mungkin agak kalau untuk aku ya mungkin kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau Delft ini memang udah paket komplit sih menurut aku. Nah, terus masalah, nah ini pertanyaan yang basic tapi bisa dipakai untuk semua orang Kak. Dari Zahra di Jakarta. Caranya gimana sih Kak biar kita terlihat lebih mencolok dibandingin pelamar lain? Dan akhirnya kakak terpilih sebagai awardee. Jadi gimana caranya supaya mencolok ya? Pertama sekali mungkin sebaiknya pelamar beasiswa student ini lebih berusaha untuk memenuhi kriteria ini ya, kriteria prioritasnya ya. Tadi mulai dari bidang studinya itu harus berhubungan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Nah, kemudian yang kedua, selain dari sektor prioritas itu kan juga ada beberapa hal yang juga menjadi nilai apa ya, menjadi pengutamaan dari beasiswa student itu sendiri. Contohnya kalau misalkan bisa ini ya co-funding, bisa mendapatkan apa co-funding dari universitas yang dituju, itu kan ada listnya juga ya universitas mana saja yang memberikan co-funding terhadap beasiswa student. Nah itu juga menjadi suatu ini juga ya, menjadi suatu nilai plus juga. Nah kemudian kalau untuk hal lain gimana supaya bisa lebih ini ya, supaya lebih mencolok, hmm, mungkin coba ini ya. Saya terus terang kalau untuk Stonet ini kayaknya kalau penilaiannya kan lebih lebih ke ini aja ya, lebih ke prioritasnya student itu apa, terus gimana cara kita untuk memenuhi. Kalau yang motivation letter itu kan motivation letter itu kan lebih ke universitasnya ya. Jadi kalau misalkan dibilang mencolok sih saya lebih berusaha untuk meyakinkan si universitasnya dengan program studi yang saya ambil itu sebenarnya apa-apa saja alasan saya, terus kenapa saya mengambil program itu, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk student ya coba ini aja Mbak ya di ini ya. Di sini kan ada juga beberapa prioritas juga untuk penerima beasiswa student itu. Contohnya, nah, memiliki prestasi akademis dan non-akademis yang sangat baik yang dibuktikan dengan berbagai pencapaian di tingkat nasional maupun internasional. Nah, coba kalau misalkan memang ada prestasi-prestasi lain yang bisa dilampirkan dalam aplikasi ya silakan silakan dilampirkan mungkin itu akan menjadi suatu apa ya penilaian tersendiri dari penseleksi beasiswa terhadap pelamar yang bersangkutan. Mungkin lebih lebih ke sana aja ya, Mas Mas Den Mas Denny, Mas Dana. Bener. Iya. Dapat maksudnya. Berarti mirip dengan pertanyaan yang dari Syatila Al-Ghafini, Kak. Biasanya yang diterima di Sunat itu seperti apa ya orangnya, Kak? Apakah dia aktif di organisasi atau IPK-nya tinggi atau bahkan mungkin gabungan dari keduanya? Mungkin dari teman-teman kakak sama Uwardi nih, dari batch kakak yang kakak kenal. Hmm. Tipikal orangnya tuh waktu kemarin dilihat ya, itu gimana dia tipikal orangnya? Apakah dia memang yang aktif di organisasi selama dia kuliah atau IPK-nya emang tinggi-tinggi Iya. banget dulu waktu di kuliahnya gimana? Nah kalau untuk IPK memang sebagian besar juga sih kalau yang teman-teman angkatan saya itu IPK-nya lumayan tinggi-tinggi Mas.
lumayan tinggi. Ya ini menurut saya ya, kemungkinan besar Mm-mm. memang IPK itu juga jadi penilaian, karena selain menseleksi kelengkapan berkas kan, berkas selanjutnya kan berkas yang telah lulus administrasi itu kan dinilai gitu. Dinilai itu kan dalam artian misalkan nih ada yang IPK-nya tinggi gitu kan, terus nanti ada yang IPK-nya rendah. Kalau misalkan kualifikasi yang lainnya sama kan, ya kemungkinan besar ya mungkin akan memilih IPK yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan IPK-nya sama, semuanya sama, ternyata punya punya ini ya, punya kelebihan lain, mungkin dari organisasi, pernah memiliki prestasi apa gitu ya, itu kan mungkin juga ya harusnya juga jadi penilaian tersendiri dari panitia kan. Kalau misalkan ada yang sesama pelamar untuk kriteria atau administrasi yang lainnya itu kurang lebih sama, tapi yang satu ini mencolok di ini ya, di organisasi ya. Harusnya itu menjadi ini ya, menjadi nilai plus bagi seleksinya, bagi tim seleksi seperti itu. Oke, berarti itu mungkin bisa gabungan antara aktif organisasi Ya, atau IPK yang tinggi ya, bisa di antara keduanya Kak ya. ya. Oke. Terus satu lagi kalau saya Hmm. lihat ya dari teman-teman yang kemarin lulus beasiswa student satu angkatan sama saya, itu ini ya, kalau untuk yang bagian water management itu kan ada saya sama beberapa teman saya gitu. Jadi kemungkinan besar juga mereka itu kayak ngasih kuota-kuota gitu ya per masing-masing sektor gitu. Jadi kalau Oke. yang di kami itu ada 4 orang, ya kurang lebih 4 orang yang lulus di bagian water management, di bagian water management. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi coba juga selain mencari ini ya, selain mencari bidang studi yang sesuai dengan sektor, mungkin bisa dilihat juga kira-kira sektor ini banyak peminatnya atau tidak gitu. Jadi biar biar pesaingnya juga nggak terlalu banyak gitu. Ya Mm-mm. mungkin kurang lebih gitu Kalau lah, mencari peluang-peluang iya, seperti itu. kalau masih ingat Kak, kemarin satu batch ada berapa orang ya Kak awardee-nya? Satu batch berapa ya? Hmm. Eh ya mungkin kurang lebih seratusan ya Mas ya. Kurang lebih ya 100. seratusan. Saya nggak ingat Oke. persis ya. Kurang lebih seratusan satu angkatan. Berarti lebih banyak dibandingin beasiswa itu, Chevening. Chevening kecil ya. Iya, Memang Chevening itu sekitar selektif banget memang. 50-60 orang dia. Mm-mm. Kalau kemarin banyak Kalau sih. Australia Awards, iya, kalau Australia Awards 300 Kak. Oh banyak ya. Banyak, banyak. Tapi Berarti ini prosesnya panjang termasuk ya. Prosesnya panjang ya. panjang kali. Panjang kali. Kalau ini nggak panjang Panjang. gitu. Student ini itu dia ke ini ya. Iya, itu kelebihan loh sebenarnya buat Keistimewaannya. teman-teman semua. Iya. Dan sekali lagi Kak, saya pengen tanya, apakah benar mitosnya kalau student itu memang hanya untuk orang Indonesia dan lebih dalam tanda kutip lebih dimudahkan untuk orang Indonesia? Iya, memang beasiswa student kan memang untuk warga negara Indonesia, Mas. Iya, nah berarti Hmm. memang dia sengaja dibikin pendek proses seleksinya memang untuk mempermudah akses kita kali Kak ya? Nah, itu mungkin itu saya kurang ini ya, kurang dapat Hmm. informasi kenapa maksudnya skema seleksinya student itu ini ya pendek gitu ya dan nggak terlalu lama, nggak terlalu ini ya makan waktu ya. Mm-mm. Dan juga nggak capek untuk bolak-balik Bener, interview atau bener Mas. mm-mm. Karena saya kebetulan kerja kan, jadi kalau misalkan saya mau Mm-mm. minta izin, Mm-mm. izin untuk interview dan segala Mm-mm. macam itu mungkin saya agak kesulitan juga. Tapi ini di Student ya, alhamdulillah karena ini ya stepnya juga nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu makan waktu ya, ya alhamdulillah lah. Mm-mm. Kak, terkait sama tadi ya, motivation letter yang di LOE, ada nggak Kak tips and trick untuk bikin motivation letter yang bagus menurut versi Kak Dian? Ya kalau triknya untuk motivation letter itu yang pertama sih alasan kita dulu nih, kenapa kita Mm-mm. mau mengambil program studi yang sedang kita pilih itu ya. Alasannya apa? Nah, contohnya kan aku tuh kan ngambil water supply engineering. Kenapa aku ngambil water supply engineering? Karena aku bekerja di bagian yang berhubungan dengan penyediaan air minum gitu. Jadi di Indonesia sendiri kan memang sebenarnya ada ini ya, ada beberapa apa ya
universitas juga yang menyajikan program-program terkait dengan water supply engineering gitu ya. Tapi kan untuk di daerahku terutama di kepulauan ilmu tentang pengolahan air ya, karena di kepulauan ini kan tantangannya sumber air bakunya itu kan terbatas ya, karena daerahnya pulau-pulau kecil gitu. Jadi kalau misalkan memanfaatkan air permukaan itu kan sangat sulit sekali. Jadi salah satu opsi yang bisa dikembangkan itu adalah gimana caranya mengolah air laut menjadi air minum. Jadi hal-hal seperti itulah yang pada saat menulis motivation letter itu saya sampaikan gitu, bahwa memang kami itu perlu pengetahuan terkait dengan bagaimana mengolah air laut yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan air minum seperti itu. Nah, apa ya? Ya, kurang lebih sih seperti itu aja ya kalau terkait dengan motivation letter. Pokoknya gimana cara kita meyakinkan si kampus nih, karena motivation letter ini kan lebih ke kampus, bahwa memang kita sangat-sangat membutuhkan pengetahuan untuk mengikuti program ini ya, program yang disediakan oleh kampus. Karena memang itu diperlukan di negara kita, dan kita juga sebagai perwakilan dari negara Indonesia perlu untuk mendapatkan ilmu-ilmu terkait hal tersebut. Oke, berarti mungkin kesimpulannya gini nih teman-teman. Teman-teman harus tahu masalah apa di sekitar kalian, lalu coba teman-teman hubungi dengan background kalian sebelumnya apa. Kira-kira relevan nggak dengan masalah dan background kalian. Lalu kalian coba cari tuh, di kampus itu menyediakan nggak program studi yang berkenan. Lalu setelah itu kalian coba deh bikinin ke masa depan, kira-kira setelah kalian dapetin ilmu itu, apa yang teman-teman bisa sumbangsihkan untuk masyarakat sekitar. Mungkin gitu kali Kak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini ada juga nih Kak yang mau tanya nih. Tadi udah 2 kali dia masalah hal yang sama nih. Kak, jurusan kesejahteraan sosial masuk dalam prioritas TUNET nggak? Katanya. Ini kalau yang dari info yang saya dapat ini, kalau untuk kesejahteraan sosial sih belum ada ya Mbak ya, belum masuk ke dalam prioritas ya. Jadi ya kalau misalkan mau dicoba ya dicoba, tapi ya ini ya, maksudnya dia tidak masuk ke dalam prioritas. Jadi mungkin Tapi persaingannya agak berat gitu. tapi mungkin harus dibikin esai atau motivation letter yang sangat bagus ya di kampusnya biar dapat LOA dulu, baru dimasukin ke Stunet ya Bismillah aja. Kalau misalnya Ya pun silakan belum bisa, dicoba. kalaupun belum bisa kan masih bisa dicoba untuk yang beasiswa yang lain LOE-nya. Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi bisa fokus ini juga ya, maksudnya tetap tetap disampaikan ke universitas, maksudnya tetap daftar ke universitas, tapi seperti yang disampaikan Mas Dana, ya kemudian diproses ke student juga, tapi jangan berharap ke satu beasiswa saja gitu, karena kita lihat dari segi Bener. prioritas itu nggak masuk ke dalam prioritas, tapi nggak ada salahnya juga dimasukin. Benar. Ini yang saya selalu bilang sama teman-teman juga, Kak. Kalau sebenarnya rezeki kalian itu bukan cuma di satu lokasi gitu. Kalian harus coba tebar semua sebanyak mungkin. Mungkin aja rezeki kalian tuh bukan di situ, tapi di tempat lain. Yang mungkin lebih baik menurut Tuhan dibandingin menurut kalian gitu. Ya. Nah, ini ada lagi, Kak, pertanyaan, Kak. Apa ada kampus di Belanda yang nawarin program Master by Coursework, terutama untuk jurusan soshum seperti hukum dan lain-lain. Nah, gimana Kak? Sebenarnya kayak banyak banget kok yang coursework ya di sana. Iya, kalau di Belanda itu banyak yang coursework. Makanya kalau tadi yang saya sampaikan kan untuk studi di Belanda itu kan mulai dari 12 bulan sampai 24 bulan. Nah, yang 12 bulan itu emang cuma coursework aja. Jadi emang cuma coursework. Kemudian setelah lulus ya udah dapat ini ya, sertifikat atau gelar MSc gitu. Jadi banyak sih kalau yang Banyak. coursework itu. Kalau terkait dengan hukum mungkin nanti bisa dicari tahu ke kampus Leiden atau Utrecht, itu kan memang bagus ini ya, pendidikan hukum di sana gitu. Dan kemarin sih ada teman yang ngambil hukum di Leiden kalau nggak salah ya. Nah tapi saya lupa dia tamatnya 1 tahun atau 1,5 tahun, tapi banyak yang 1 tahun tamatnya gitu. Iya ya, banyak teman saya juga hampir setahun semua yang saya kenal yang lulusan Iya. dari Belanda. Makanya saya kaget tadi ternyata Belanda bisa untuk lebih dari 1 tahun gitu, bahkan sampai 2 tahun pun bisa ternyata ya. Menarik Iya. banget nih.
Nah, Kalau ini mau pertanyaan lama-lama di terakhir, Belanda yang 2 tahun kalau ya. mau lama-lama di Belanda ambil 2 tahun, biar sempat jalan-jalannya. Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak, untuk menutup ya, dari Siti Kholijah. Wardi wajib nggak bisa bahasa Belanda kalau mau ke Stunet atau ke Belanda? Oke. Jadi, nah ini dia, kalau untuk di Belanda ini ya, bedanya sama mungkin beberapa negara Eropa lainnya, di Belanda ini walaupun mereka itu bahasa nasionalnya bahasa Belanda, tapi hampir bisa dikatakan bahwa 90% warga Belanda itu mampu berbahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu bisa bahasa Belanda, tapi nggak ada salahnya ikut kelas akulturasi. Kemarin saya sebelum ke Belanda itu dari studentnya kalau nggak salah ada kerjasama dengan kedutaan kedutaan ini ya Belanda di Indonesia. Jadi ada buka kelas akulturasi. Terus saya ikut kurang lebih itu sekitar 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi ya sekedar tahu hola gitu kan, hal-hal yang inilah hal-hal yang mendasar terkait dengan bahasa Belanda ya seperti itu aja, tapi nggak wajib ya, beda sama kayak negara Jerman ya, kalau nggak salah dulu itu Jerman kalau mau kuliah di Jerman kita harus mampu bahasa Jerman, tapi sekarang saya nggak tahu apakah Oh, masih gitu. sama seperti itu atau cukup bahasa Inggris saja bisa. Jadi nggak usah khawatir ya, Oke. nggak harus belajar bahasa Belanda. Pokoknya siapin aja TOEFL-nya atau IELTS-nya, IELTS-nya. MOE-nya, motivation letter-nya, recommendation letter-nya dipersiapkan. Oh, terus satu lagi, kalau misalkan transkrip nilai sama ijazahnya itu masih dalam bahasa Indonesia, ya agar ditranslate ke dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang lulusan-lulusan baru mungkin udah ini ya bilingual ya, tapi kalau yang zaman saya Bilingual. dulu, saya kan tamatnya tahun 2004 kuliah S1-nya, jadi itu Heeh. masih pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi saya harus mempersiapkan dulu untuk translate ijazah itu ke dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Berarti kita hari ini dapat ilmu baru nih. Kita belajar bahasa Belanda. Bahasa Bahasa Belanda, Belanda, hola. hola ya, halo. Oke. Tadi kalau saya simpulin lagi nih Kak dari awal ya. Tadi Ya, Kakak udah jelasin tentang benefitnya, kita kuliah di Belanda. Bahkan dari Sunetnya pun juga mengcover tuition fee, mengcover buang saku, mengcover tiket ya Kak ya, pulang ya pergi tiket. untuk satu orang atau untuk si awardee-nya. Dan Kakak juga tadi udah ngebahas tuh tentang prioritasnya Stunet, apa aja, lalu juga untuk kampus-kampusnya udah nyebutin tadi 5 ya kurang lebih Kak ya. Ada Ya. yang di bidang agriculture, ada yang di bidang marine, ada yang di bidang law, Oh ya. terus juga water juga. Nah, terus juga ngebahas tentang bahwa sebenarnya itu nggak harus lo bisa bahasa Belanda karena sudah 90% lebih mungkin paham tentang bahasa Inggris gitu. Dan juga ternyata yang saya pahami nih setelah ngobrol sama Kak Dian ini, ternyata tuh Stunet itu tahapannya yang paling simpel dibandingin Iya, semua benar. beasiswa yang pernah saya pelajari, Kak. Mm-mm. Cuman kalian butuh LOE unconditional, lalu apply. Iya. Administratifnya kelar, keterima. Mm-mm. Udah berangkat ya, Kak ya. Tapi ada program akulturasi juga ya, sebelum berangkat ya. Iya, tapi itu nggak wajib sih ya kalau seingat saya, Hmm. akulturasi nggak wajib. Hmm. Jadi cuma untuk nambah wawasan aja tentang bahasa Belanda seperti apa, terus kemudian kultur masyarakat di Belanda seperti apa. Biar nggak kaget lah, biar nggak culture shock banget Hmm, ya di sana ya. Oke, iya, itu akulturasinya di Belanda atau di Indonesia, Kak? Di Jakarta? di Jakarta, di kedutaan ya, Oh, berapa di lama kedutaan kemarin? Belanda. Kurang lebih di Erasmus Erasmus House ya, kurang lebih Hmm. 1 sampai 2 minggu. Oke, itu semua akomodasinya kita yang tanggung sendiri atau ditanggung sama duta besar? Oh, iya ini kebetulan satu lagi nih saya Hmm. sampaikan kalau untuk penginapan selama berada di sana ya untuk ngikutin kelas akulturasi itu ditanggung Hmm. sama Stunet. Wow, Nah, biaya makan juga? enggak kalau makan, makan sendiri. Ya lumayan Kecuali lah, banyak sarapannya, kok. kan dapat Oh dari hotel, sarapan, oh dari hotel. dapat Oh di dari hotel hotel. berarti? Di hotel? Iya. Mm-mm. Wow keren banget. Di hotel mana Kak kalau inget kemarin? Di hotel Neo ya, di hotel Neo Hotel dekat Neo. sekitaran ini sih, sekitaran kedutaan juga. Iya iya, enak kok itu banyak juga kok makanan-makanan yang di sekitarnya juga bisa kalian Iya. akses. Ya, paling nggak buat teman-teman yang luar Jakarta sekalian main-main ke Jakarta kalau gitu. Iya.
Kapan lagi kan diajarin bahasa Waduh. Belanda, budaya Ih, Belanda, terus kalau dibayarin hotel ah, lagi. kalau ada waktu Bener ya bener nggak bener. apa-apa ini aja dimanfaatin aja kelas akulturasinya kan buat nambah-nambah Bener ini ya bener. pengetahuan juga. Heeh. Kayaknya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Kak, cuman karena kita sudah lewat banget batas waktunya, jadi mungkin bisa lanjut lagi pertanyaannya di awardee.id atau langsung langsung tanya ke Kakak bisa kan ya teman-teman nanti ya, Boleh. by Instagram ya Kak ya, by Instagram. Oke kalau gitu Kak Dian makasih banyak waktunya. Iya, sama-sama Sorry Mas Dana. mengganggu weekend-nya Kak Dian. Oh, enggak. Maaf ya tadi mati lampu ya, di sini Iya, tantangannya itu ya, nggak kadang-kadang mati lampu. nggak Mohon apa-apa maaf Kak, ya, biasa itu force major namanya. force major ya, di luar kendali kita Force ya. major, bener banget. Jadi teman-teman semua saya ingetin ya, belum buat yang belum follow IG-nya Kak Dian, silakan di-follow di @diansitompul. Lalu juga follow juga IG-nya awardee.id dan teman-teman yang belum subscribe di Awardee ID channel segera di-subscribe karena kita bakal nayangin juga siaran ulangnya ini di YouTube-nya Awardee ID channel tapi belum tahu kapan, mungkin 3 minggu atau sebulan yang akan datang karena banyak banget video yang lagi nunggu untuk di-upload nih Kak. Dari yang Iya, kemarin-kemarin belum sempat di-upload gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Dian dan teman-teman semua yang udah iya. hadir di acara kali Sama-sama ini. Mas Dana. Semoga membawa banyak manfaat dan ilmu buat teman-teman semua. Saya mau coba ngambil screenshot dulu ya Kak ya, biar ada kenang-kenangan. Oke Kak, terima kasih Ya. banyak. Ya, sama-sama Semoga Mas Dana. bermanfaat. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi saya udah ditemenin sama teman-teman hampir 1,5 jam dan semoga memberi banyak manfaat ya buat teman-teman semua dan semoga semakin semangat untuk ngejar cita-citanya ke luar negeri khususnya. Dan teman-teman semua, saya perlu sampaikan lagi bahwa awardee.id ini merupakan platform yang fokus di bidang pendidikan, khususnya untuk teman-teman yang mau studi ke luar negeri. Kita selalu ngasih info-info bermanfaat buat kalian semua, mulai dari bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk kuliah ke luar negeri, hingga tentang memberikan kayak semacam masukan, apakah ini cocok untuk saya, kuliahnya, program studinya cocok untuk saya, terus juga bagaimana untuk meningkatkan IELTS dan juga nilai bahasa Inggris kalian semua. Dan banyak yang nanyain juga tadi, Kak, gimana untuk program mentoringnya? Kemungkinan akan kami rilis di minggu pertama September, jadi dipantau terus saja IG-nya awardee.id. Dan itu bukan hanya untuk Australia Awards ya, tapi untuk semua yang ingin meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menghadapi interview dalam beasiswa apapun. Dan juga nanti akan kita launching juga program IELTS kita, jadi tunggu aja saatnya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin ada usulan atau saran pengen beasiswa apa nih yang akan kita adain awardee talks-nya, silahkan di komen aja atau di post aja atau di DM aja di awardee.id Instagram kita. Nanti akan kita jadwalkan untuk awardee talks berikutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan memotivasi kalian untuk study abroad. Karena kita punya misi yaitu 1K Indonesian Goes Global. Semoga tercapai misi awardee.id tersebut ya. Oke, terima kasih. See you next time. Semoga teman-teman selalu sehat dan bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.